Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Berkat limpahan rahmat, cinta dan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwasanya seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya anak dan keturunan, dia akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kita sebagai seorang muslim, kita kaum muslimin, ketika lahir di tengah-tengah kita anak keturunan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan tahukah engkau, anak bisa mempunyai berbagai macam posisi di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak bisa menjadi penyejuk hati. Betapa banyak para orang tua yang menginginkan kehadiran anak, sampai dibela, mengeluarkan segala macam harta, mengerahkan segala cara agar bisa mendapatkan anak. Apa tujuannya? Karena mereka ingin mendapatkan kesejukan hati. Dan ini telah Allah gambarkan di dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwasanya anak itu menjadi penyejuk hati. Inilah posisi yang pertama. Posisi yang didamba-dambakan oleh semua kita yang hadir di sini, oleh semua kaum muslimin, bahkan oleh seluruh manusia di bumi ini.
Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak pun bisa menjadi perhiasan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala katakan, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Harta, anak-anak merupakan perhiasan. Merupakan perhiasan yang dijadikan indah dalam pandangan kita. Begitu banyak orang yang takjub. Segalak-galaknya orang. Sebesar apapun badan orang tersebut, segalak apapun dia di luar sana, ketika dia kembali ke dalam rumahnya, maka hatinya akan merasakan kebahagiaan. Mengapa demikian? Karena dia sedang melihat perhiasan yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya. Selain dua posisi tadi, anak pun bisa menjadi ujian. Anak pun bisa menjadi cobaan buat seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak pun bisa berubah posisi dari yang tadinya menyejukkan pandangan menjadi sesuatu yang tidak sedap dipandang dan tidak enak dirasakan. Anak bisa saja menjadi ujian ketika orang tuanya tidak peduli dengan pendidikannya. Kemudian yang keempat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sang anak pun bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya atau bagi ayahnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, kemudian anak-anak kalian, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Kapan anak tersebut menjadi musuh? Tentu ketika anak-anak tersebut melanggar aturan-aturan serta syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala terapkan di muka bumi ini. Maka dari itu, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendidikan seorang anak menjadi tanggung jawab besar yang kita akan pertanggungjawabkan nanti di negeri akhirat. Anak tidak hanya sekedar perhiasan, anak tidak hanya sekedar penyejuk hati, anak tidak hanya sekedar sebuah kebanggaan bagi seorang muslim. Akan tetapi anak akan kita bawa pertanggungjawabannya di negeri akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang harusnya engkau perhatikan kepada anak-anakmu adalah bagaimana keadaan mereka terhadap rumah-rumah Allah. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kecintaan mereka terhadap rumah Allah ini, dan mereka menganggap bahwa rumah yang mulia ini adalah tempat ibadah. Risalah ini khotib kabarkan karena kita sedang berada di bulan Ramadan. Begitu banyak masjid-masjid yang hari ini alhamdulillah Allah buka, kaum muslimin kembali bergembira, kaum muslimin kembali menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi lain, ada sebagian kaum muslimin yang mungkin merasa tidak nyaman. Ada sebagian kaum muslimin yang mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dengan berbagai jenis macam gangguan, terutama dari kehadiran anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang hendaknya kita perhatikan pertama adalah hendaknya kita meniatkan
Di dalam hati kita, ketika anak-anak kita bawa ke masjid, ketika anak-anak kita bawa ke rumah Allah yang mulia ini, kita niatkan dalam rangka mendidik mereka untuk sholat. Segala sesuatu berawal dari niat, wahai kaum muslimin. Kita niatkan bahwasanya saya hendak membawa anak saya hari ini agar mereka bisa sholat, agar mereka mencontoh orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti ini kita telah menjalankan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang salat. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang salat. Dan usia mereka waktu itu adalah 7 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika usia mereka waktu itu sudah berusia 10 tahun. Wafarriqu, pisahkan. Wafarriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat-tempat tidur mereka. Dari sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan untuk mendidik anak kita, keturunan kita, untuk melaksanakan sholat dikala usia mereka 7 tahun. Dan apabila di dalam usia 10 tahun mereka belum terbiasa untuk melaksanakan sholat, kita diperintahkan untuk memukul. Tentu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tentu dengan pukulan yang ringan, bukan pukulan emosi. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, yustahabbu wa yushra'u, disukai, bal yushra', disyariatkan, az-zahab bil auladi ilal masajid. Disukai, bahkan disyariatkan bagi seorang muslim untuk pergi ke masjid bersama anak-anaknya. Dengan syarat idza balaghas sab'an, apabila usianya telah 7 tahun. Fa'a'la, kata Syekh, 7 tahun atau selebihnya. Wa yudrabu alaihi idza balagha 'ashran, dan mereka dipukul apabila telah masuk ke dalam usia 10 tahun. Li'annahu yata'ahalu lis-salati wa ya'lam as-salata. Karena dengan kita membawa anak-anak kita ke masjid, maka mereka akan tahu bagaimana itu salat. Wa'tidaha, dan terbiasa ma'a ikhwanihil muslimin, bersama saudara-saudaranya kaum muslimin. Maka dalam poin ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim hendaknya meniatkan, engkau hadirkan anak-anakmu ke masjid dalam rangka mentaklimnya, mendidiknya, agar mereka terbiasa dengan sholat, agar mereka terbiasa mencintai kaum muslimin yang mencintai rumah-rumah Allah. Sebagian hari ini banyak anak-anaknya yang pergi ke masjid. Banyak anak-anaknya yang dibiarkan ke masjid, diperintahkan bahkan ke masjid, akan tetapi orang tuanya berada di dalam rumah. Anak-anaknya pergi ke masjid dengan rapi, dengan penuh semangat, bahkan sebelum azan anak-anak sudah berkumpul di dalam masjid, tapi orang tua masih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga melalaikan pendidikan anaknya.
ketidakpedulian kita terhadap pendidikan anak adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita mempunyai azam, mempunyai iradah, mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadikan anak-anak kita cinta terhadap masjid, untuk menjadikan anak-anak kita seorang anak yang tahu bahwasanya rumah Allah ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang hendaknya diperhatikan oleh kita semua, hendaknya ketika kita membawa anak-anak, kita menghindari gangguan-gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh anak-anak kita. Kita berusaha menghindari gangguan-gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh sifat anak-anak. Namanya juga anak-anak. Dunianya sedang dunia bermain. Tapi wajib bagi kita untuk berusaha agar anak-anak tersebut bisa mendatangkan ketentraman, agar anak-anak tersebut tidak mengganggu khusyuknya orang-orang yang sedang sholat berjamaah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-91 Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu", sesungguhnya syaitan menginginkan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu hendak menimbulkan permusuhan, al-baghdha. Ya, ingin menimbulkan al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian di tengah-tengah kita. Syaitan itu ingin sekali kita itu saling membenci satu sama lain. Gak bisa dengan cara ini, dengan cara ini. Gak bisa dengan cara khamar, dengan cara mengajak orang-orang Islam meninggalkan zikrillah, anis sholah. Menghalangi manusia untuk mengingat Allah di dalam sholatnya. Maka apabila anak-anak menimbulkan gangguan di masjid, menimbulkan gangguan yang mengakibatkan orang-orang menjadi tidak khusyuk di dalam sholatnya, para ulama mengatakan sebaiknya anak-anak tersebut dibiarkan berada di dalam rumah-rumah mereka. Para ulama mengatakan anak-anak yang memiliki sifat-sifat, satu, belum bisa diatur dan diberikan pemahaman. Yang kedua, melakukan al-abath, bermain-main ketika sholat. Yang ketiga, bersuala, menimbulkan tashwish, menimbulkan kebisingan. Kemudian yang keempat, terlalu kecil ataupun masih balita. Maka anak-anak yang masuk dalam kriteria tadi, para ulama mengatakan yustahabbu, sangat disukai apabila mereka tetap berada di dalam rumah mereka terlebih dahulu. Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa iza kanu haula'il atfal allazina fir rabi'ah la yuhsinuna as-salata fala yanbaghi an ya'tiya bihim fis shalah aw fil masjid illa 'inda ad-darurah, kata Syekh. Ya. Apa kata beliau? Wa iza kanu haula'il atfal allazina fir rabi'ah. Apabila anak-anak tersebut mereka sedang berada di dalam usia 4 tahun, la yuhsinuna, mereka tidak bisa memperbaiki, mereka tidak bagus sholatnya. Mungkin goyang sana, goyang sini, nanti sebentar lagi berjalan, nanti sebentar lagi teriak, nanti sebentar lagi tiduran. Falayan bagi, kata Syekh, falayan bagi an ya'tiya bihim fil masjid. Maka hendaknya jangan membawa anak-anak tersebut ke dalam masjid, kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali kita tidak memiliki siapapun yang bisa menjaga anak kita ketika itu,
maka ini masuk ke dalam golongan darurat. Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala pun mengatakan, ammal atfal ladzina duna sab' fal ula alla yazhaba bihim li'annahum qad yudayiqul jama'ata. Adapun yang lebih utama adalah anak-anak yang di bawah usia 7 tahun tidak dibawa ke masjid. Apa alasannya? Li'annahum qad yudayiquna 'alal jama'ati. Bisa jadi mereka mengganggu jamaah dan melakukan tashwish, kebisingan, teriak sana teriak sini, bercanda sana bercanda sini, serta bermain-main. Maka yang lebih utama, kata Syekh, adalah mereka tidak dibawa ke masjid, karena mereka pun belum masuk ke dalam orang-orang yang disyariatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan kepada kita ketika usianya 7 tahun. Mengapa demikian? Karena usia 7 tahun atau lebih, 7, 8, 9, umumnya anak-anak kita sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika anak-anak berusia 7 tahun, 8 tahun, mereka sudah bisa mentamyiz. Kalau sholat di shaf nggak boleh kemana-mana. Kalau imam sedang membaca waladhdallin, aminnya jangan dimainkan. Apabila anak-anak sudah bisa membedakan hal ini, maka anak-anak seperti ini tidak apa-apa, bahkan diutamakan datang ke masjid, agar mereka kelak menjadi generasi yang tumbuh mencintai masjid dan tumbuh menjadi seorang yang saleh. Dan anak-anak yang berusia 4 tahun, mereka belum termasuk ke dalam golongan-golongan yang mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terkadang ayahnya sholat di shaf pertama, anaknya sudah berjalan-jalan di sekeliling shaf. Apakah keadaan itu semuanya sama? Tentu tidak. Ada juga anak-anak usia 4 atau 5 tahun yang mereka nurut sekali. Diletakkan di shaf sini mereka nurut, diletakkan di shaf sini mereka nurut. Maka anak-anak seperti ini hendaknya kita bawa mereka ke masjid, kita ajarkan mereka tentang ibadah yang khusyuk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin ketiga yang hendaknya kita berikan perhatian kepada anak-anak kita, hendaknya posisikan anak-anak kita di sebelah kita. Hendaknya anak-anak kita diposisikan di sebelah kita agar mereka bisa terkontrol oleh kita ketika kita sedang sholat. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan, adapun gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan ketika kita sedang sholat, maka ini tidak mengapa. Ketika ada seorang atau anak kita di sebelah, kemudian anak kita mulai terganggu oleh teman-temannya yang mengajak dia untuk bercanda, maka berikan dia isyarat. Berikan dia isyarat dengan gerakan yang sewajarnya. Kemudian mungkin ada yang bilang, kalau nanti gerakannya lebih dari 3 kali, nanti sholatnya batal dong. Tidak. Ya, gerakan terbatas seperti ini hadisnya dhaif.
Gerakan yang kita lakukan boleh selama gerakan-gerakan tersebut gerakan-gerakan yang tidak berlebihan. Seperti mengatur anak kita yang sedang sholat. Sebagaimana Nabi SAW pernah menggeser Jabir dari sisi kiri ke sisi kanan. Dari sisi kiri ke sisi kanan. Ini bukan hanya sekali gerakan. Ini bukan hanya sekali gerakan, bisa jadi berkali-kali. Tapi itulah yang dilakukan oleh Nabi kita SAW dalam rangka mendidik anak-anak mencintai masjid. Maka poin utama yang paling penting dari semua ini adalah semua pendidikan seorang anak kembali kepada pemimpin, yaitu engkau sebagai ayah. Semua dikembalikan kembali kepada engkau sebagai ayah, bagaimana engkau mendidik anak-anakmu di rumah. Maka dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka lagi masjid-masjid kita, mari kita didik anak-anak kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita. Mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya ketika engkau bermunajat kepada Rabb-Mu, engkau harus bermunajat dalam keadaan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak-anak yang penyejuk hati. Anak-anak yang menjadi perhiasan bagi diri kita. Anak-anak yang insya Allah ta'ala senantiasa mendoakan kita, sehingga mengantarkan kita pada kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.